Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Senin siang. Sebanyak 71 adegan di 8 TKP diperagakan tersangka Indra Septiawan serta sejumlah saksi. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari dengan tersangka Indra Septiawan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. 8 TKP ditelusuri dalam rekonstruksi ini, mulai dari kedai di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi, tempat tersangka membeli gorengan korban, lokasi pembunuhan di semak-semak, hingga lokasi pemakaman tempat korban diroda paksa dan dikuburkan tersangka. Total ada 71 adegan yang diperagakan pelaku. Sementara lebih dari 600 personil dilibatkan untuk mengamankan proses rekonstruksi. Ini tersangka sudah mengikuti 2 TKP, sementara masih di TKP 2 dan ada 8 TKP. Ada beberapa pertanyaan yang dari kejaksaan termasuk dari penyidik yang nantinya bisa ditambahkan di dalam berita acara. Banyak sekali adegannya dan di masing-masing TKP ini kan berkembang ya, antara keterangan tersangka dengan fakta di TKP ini persesuaiannya bisa dibuktikan nanti dari 8 TKP. Sebelumnya polisi menangkap tersangka Indra Septiawan di atap loteng sebuah rumah kosong di daerah Padang Kabau, Kayu Tanam setelah 11 hari buron. Selain itu, polisi juga menetapkan tersangka lain berinisial MJ yang merupakan paman pelaku. MJ diduga ikut membantu Indra Septiawan bersembunyi usai melakukan aksi bejatnya kepada korban. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Debat perdana Pilkada Jakarta yang digelar di Grand Ballroom JI Expo Kemayoran Jakarta berlangsung ketat. 3 pasangan calon saling adu gagasan demi penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Debat perdana Pilkada DKI Jakarta yang diselenggarakan di Grand Ballroom JI Expo Kemayoran Jakarta berlangsung ketat. 3 paslon saling adu gagasan menanggapi topik yang disampaikan panelis. Salah satu topik menarik adalah kemacetan Jakarta. Ridwan Kamil berujar, mengatasi kemacetan salah satunya berinovasi perahu lintasan 13 sungai di Jakarta dan memfasilitasi peningkatan kualitas transportasi publik seperti busway. Mengatasi macet ada 2 ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Namun Cagup nomor urut 3 Pramono Anung menegaskan, macet Jakarta tak bisa hanya mengandalkan Transjakarta saja. Harus ada pengaturan transportasi publik dari ujung hingga ke daerah penyangga. Pramono berniat memperluas rute bus Trans Jabodetabek. Transjakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Trans Jabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, berapi-api menjawab pertanyaan dari Ridwan Kamil terkait penanggulangan pandemi COVID-19. Pongrekun meyakini pandemi adalah agenda terselubung asing. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini
sampai harus mengikuti, istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji, itu bukan untuk mengetes virus. Debat pertama ini berlangsung kondusif dan ditutup dengan ketiga paslon yang saling bersalaman dengan akrab. Debat kedua akan digelar pada Minggu 27 Oktober 2024 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dari hasil debat calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 semalam, kami melakukan polling terbuka sejak kemarin malam, pemirsa, dan dari polling terbuka yang kami tutup pada siang hari ini, maka kami memperoleh hasil sebagai berikut. Pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memperoleh 29%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Dharma Pengrekun dan Kun Wardana 7%. Sementara pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara sebesar 64%. Dan kami akan melakukan polling terbuka kembali pada debat Pilkada Jakarta yang kedua pada tanggal 27 Oktober 2024 mendatang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan akan ada jumlah penambahan komisi di DPR RI. Namun terkait jumlah pasti penambahan komisi akan diumumkan pada 14 Oktober mendatang. Kewajiban saya. Dasko menjelaskan bahwa pimpinan fraksi partai politik akan menggelar rapat untuk membahas penambahan jumlah komisi DPR. Sebelumnya, ia menaksir jumlah komisi akan menjadi antara 12 atau 13 komisi. Dari saat ini yang berjumlah 11 komisi. Selain itu, DPR juga berencana akan membuat alat kelengkapan Dewan atau AKD yang bernama Badan Aspirasi Rakyat. Komisi insya Allah tanggal 14 nanti kita akan umumkan. Itu sekali sama pimpinan dan ininya ya? Iya, jadi tanggal 14 itu kemungkinan kita adakan rapat dengan pimpinan fraksi dan di situ kemudian kita akan sampaikan pertambahan komisi kalau ada dan pertambahan AKD, yang jelas ada pertambahan AKD-nya itu loh, ya, Badan Aspirasi Rakyat. Oh, itu baru ya Bang? Itu, ya. Untuk pimpinannya udah ditentuin juga nggak Bang? Tiap-tiap kalau itu udah ada formasinya gitu? Harusnya sih kalau kemudian formasi AKD-nya atau komisinya sudah jelas, tentunya pimpinan komisi dan AKD itu sudah dari masing-masing fraksi sudah ada ancur-ancurnya. Nah, mudah-mudahan bisa dalam waktu 14 atau 15 itu kita sudah selesaikan. Pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR meninjau kondisi rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Saat meninjau, kondisi rumah terlihat rusak dan tidak terawat. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meninjau rumah jabatan atau rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Tinjauan dilakukan pada 2 rumah yang kosong. Rumah itu memiliki tipe yang sama, yaitu berlantai 2, serta terdapat cat yang mengelupas pada dinding rumah tersebut. Sekjen DPR mengatakan setiap hari ada keluhan 12 hingga 20 anggota DPR yang menempati rumah tersebut. Keluhan rata-rata karena kebocoran hingga adanya tikus dan rayap di rumah dinas tersebut. Ini yang sudah kami laporkan pada pimpinan DPR dan waktu itu sudah dilakukan juga rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi sehingga di tanggal 24 kemarin diputuskan dan disepakati untuk kedepannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Nah, tunjangan ini tentu adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada Dewan, karena persidangan-persidangan yang dilakukan, kegiatan dilakukan Dewan itu sangat padat, sehingga sudah selayaknya lah anggota-anggota Dewan itu bisa memiliki hunian atau tempat tinggal itu yang layak, yang tenang, yang bisa produktif dalam mengerjakan tugas-tugas konstitusinya. Sekretariat Jenderal DPR telah menyampaikan kondisi rumah dinas tersebut kepada pimpinan DPR.
Laporan itu juga telah ditindaklanjuti untuk memberikan semacam kompensasi untuk hunian kepada setiap anggota DPR yang ada. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Wacana tunjangan rumah anggota DPR tuai sorotan. Meski nominalnya masih dalam pembahasan, namun kondisi rumah dinilai sudah tidak layak dihuni oleh anggota DPR. Sidang yang kami muliakan, telah kita dengar bersama-sama agama sumpah janji Anggota DPR periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Mereka mendapatkan kompensasi pengganti berupa tunjangan perumahan setiap bulan. Sekretariat DPR beralasan rumah dinas anggota DPR yang ada saat ini sudah banyak yang rusak dan biaya pemeliharaannya tidak lagi ekonomis. Meski tunjangan tersebut akan cair setiap bulan, namun hingga kini Sekretariat Jenderal DPR masih menggodok nilai tunjangan untuk hunian anggota DPR. Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya, karena mengingat usianya. Nah lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan, kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Rencana pemberian kompensasi hunian pada anggota DPR menuai sorotan dari masyarakat. Pasalnya, besaran nominal harga rumah di wilayah sekitar kompleks DPR tergolong fantastis. Meski demikian, kondisi rumah dinas anggota DPR yang memprihatinkan juga dirasakan oleh anggota DPR. Kondisi rumah yang bocor dan penuh rayap jadi alasan utama anggota Dewan enggan menghuni rumah dinas. Tentu tergantung kepada keputusan pimpinan dan kesekjenan terkait apakah tetap melanjutkan menghuni rumah dinas ataukah dikonversi terhadap nilai yang tentu secara realistis sesuai dengan apa yang ada di Jakarta. Memang kondisi rumah itu setiap periode kan selalu direnovasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul. Rencana untuk mengubah fasilitas rumah dinas anggota DPR menjadi tunjangan perumahan tertuang dalam surat edaran Sekjen DPR kepada anggota DPR. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekjen DPR pada 25 September 2024. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 1 tahun genosida Israel di Gaza tidak diragukan lagi merupakan salah satu konflik paling merusak di abad ke-21 dengan menewaskan kurang lebih 41.000 jiwa tewas dan 96.000 korban luka serta lebih dari 10.000 orang dilaporkan hilang. Beberapa negara pro-Palestina menggelar demo peringatan 1 tahun genosida Israel. Tentara Israel juga melakukan pembantaian brutal dari hari ke hari dan perang pun melebar hingga ke Lebanon, Suriah, dan Yaman. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Profesor Hikmanto Juwana, pakar hukum internasional, dan kami juga sudah mencoba untuk menghubungi Fikri Rofiul Haq, relawan WNI di Gaza, namun hingga saat ini belum berhasil terhubung. Saya ke Prof terlebih dahulu. Selamat malam, Prof Hikmanto. Selamat malam, Davi.
Prof. Hikmanto, kalau dari analisis Anda dengan 1 tahun yang invasi Israel atas Gaza hingga saat ini tensinya seperti apa dan berkembangnya ke Libanon dari analisis Anda seperti apa? Jadi yang perlu kita pahami bahwa pada tanggal 7 Oktober Israel memang diserang oleh Hamas dan kemudian Israel melakukan pembalasan. Pembalasan itu yang masalahnya tidak proporsional. Kenapa saya katakan tidak proporsional? Karena sudah mengarah ke genosida. Dan tidak hanya dunia Islam atau Palestina yang menyuarakan bahwa ini merupakan genosida, tetapi masyarakat dunia, negara-negara maupun warga-warganya sudah menyuarakan, termasuk Amerika Serikat, meskipun pemerintahnya berada di belakang Israel dan menganggap bahwa apa yang dilakukan Israel adalah hak dia untuk membela diri. Namun, banyak rakyatnya mengatakan bahwa ini sudah merupakan genosida. Dan kita tahu Afrika Selatan sudah menyampaikan ke Mahkamah Internasional, International Court of Justice, untuk mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Israel ini bertentangan dengan konvensi genosida. Demikian juga di Mahkamah Kejahatan Internasional, Perdana Menteri Netanyahu dikeluarkan surat untuk penangkapan, ya, karena dia dianggap diduga melakukan genosida. Demikian juga dengan Majelis Umum PBB, ya, sudah menyuarakan minta supaya serangan ke Gaza dihentikan. Dewan Keamanan pun juga demikian. Tetapi yang jadi masalah kalau di Dewan Keamanan selalu dapat veto dari Amerika Serikat. Nah, jadi 1 tahun ini sungguh sangat luar biasa. Tadi sudah disampaikan statistik berapa yang meninggal, berapa yang menjadi korban luka-luka, dan berapa orang yang tidak memiliki rumah. Bahkan dengan alasan bahwa para pejuang Hamas itu berada di masjid, di rumah sakit, maka Israel juga melakukan serangan-serangan ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak boleh dia serang begitu menurut hukum humaniter internasional atau hukum perang internasional. Seperti itu, Mas David. Oke, Prof, tadi juga kami mendapatkan informasi terkini dari Mas Fikri di sana bahwa intensitas serangan di Gaza ini kembali meningkat. Sebenarnya apa yang menyebabkan memang Israel ini meningkatkan intensitas serangannya di Gaza di tengah juga konfliknya dengan Lebanon misalnya? Dugaan saya karena Amerika Serikat saat ini sedang meminta Israel untuk tidak melakukan serangan balasan ke Iran. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Iran melakukan serangan ke Israel. Tapi Iran punya hak untuk melakukan serangan ke Israel karena Israel melakukan pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh di kedaulatan Iran. Dan Iran sudah menjanjikan bahwa dia akan melakukan serangan balasan meskipun tidak dilakukan sampai pada kemarin. Nah, di sini Amerika Serikat khawatir bahwa kalau Israel membalas serangan Iran, maka Iran akan melakukan serangan yang lebih besar lagi. Bahkan Iran kemarin ini Perdana Menteri Rusia sudah datang ke Iran seolah memberikan signal, memberikan pesan kepada Israel dan Amerika Serikat bahwa kalau misalnya Israel atau Amerika Serikat menyerang Iran, maka Rusia berada di belakang Iran. Itu signal atau pesan yang disampaikan. Nah, oleh karena itu saat ini Israel tidak melakukan serangan balasan ke Iran, tetapi dia melakukan intensitas yang lebih tinggi serangan ke Gaza dan Hezbollah. Intinya adalah karena Gaza dan Hezbollah di Lebanon itu ada di belakang Iran, ya. Mereka ini belakangnya adalah Iran, sehingga dia tidak menyerang Iran, tetapi dia menyerang Hezbollah ataupun Hamas. Nah, jadi dan mereka pasti mengatakan bahwa ini hak untuk membela diri, dan kalau saya menyerang misalnya rumah ibadah dan lain sebagainya, itu karena para pejuang ini mereka menyembunyikan diri di sana, dan oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi Israel untuk melakukan serangan-serangan tersebut. Itu dari versi Israel tentunya, ya, dan itu yang oleh masyarakat internasional sekarang ini tidak bisa ditelan bulat-bulat seperti itu, karena bisa saja itu sebagai dalih Israel untuk melakukan genosida terhadap warga Israel, warga Gaza maupun warga Hezbollah di Lebanon. Jadi
itulah yang terjadi. Oke, Prof, selama 1 tahun kita tahu setelah Israel menyerang Gaza ini melibatkan banyak negara termasuk Iran, kemudian ada Lebanon juga. Nah, apa yang bisa dilakukan agar konflik ini tidak melibatkan lebih banyak negara di kemudian hari, Prof? 2 hal. Pertama adalah kuncinya adalah di Amerika Serikat. Dan kedua, kuncinya ada di Perdana Menteri Israel. Saya katakan Amerika Serikat karena Israel melakukan serangan-serangan ini dengan dalih bahwa dia melakukan hak untuk membela diri, itu selalu mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Padahal kita tahu Amerika Serikat itu selalu ingin muncul di dunia, apalagi kalau berhadapan dengan Cina dan lain sebagainya, sebagai negara yang menjaga moralitas dunia. Tapi bagaimana mungkin kita percaya dengan Amerika Serikat lagi kalau mereka terus-menerus membenarkan tindakan yang salah dari Israel. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, memang sekarang Presiden Joe Biden sudah menyampaikan pernyataan yang mengatakan bahwa beliau nggak percaya akan terjadi perang dunia ketiga, meskipun pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat masih banyak. Artinya memastikan agar tidak ada serangan dari Israel maupun juga dari Iran. Nah, itu yang disampaikan oleh Presiden Joe Biden. Nah, tapi kita tahu bahwa di Amerika Serikat kan sekarang sedang ada pemilihan umum. Ya. Saya melihat kalau misalnya Kamala Harris yang akan menjadi presiden, maka dia akan meneruskan kebijakan dari Presiden Joe Biden untuk mencari solusi agar tidak terjadi perang yang bereskalasi lebih besar. Tapi kalau misalnya Amerika dipimpin oleh Donald Trump, dari pernyataan-pernyataannya sudah jelas bahwa Donald Trump akan mengerahkan senjata Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Dan kalau ini terjadi, tentu Rusia tidak bisa terima, bahkan Korea Utara, meskipun dia tidak seideologi dengan dunia Islam, tetapi yang penting dia akan menghadapi Israel, Amerika Serikat, maka dia akan lakukan serangan juga. Nah, ini yang akan kita berada di ambang perang dunia ketiga. Nah, kunci yang kedua, tadi yang saya katakan, Perdana Menteri Israel, Netanyahu. Memang yang jadi problem adalah ini serangan-serangan ini merupakan serangan yang dilakukan oleh Israel dalam arti keseluruhan parlemennya, warganya, atau ini merupakan perang yang dilakukan oleh Netanyahu secara pribadi dengan egonya. Nah, banyak yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini egonya Netanyahu. Oleh karena itu, Netanyahu perlu untuk digulingkan dari Perdana Menteri, sehingga apa? Pergantian pemerintahan diharapkan akan ada pergantian kebijakan. Nah, memang yang jadi masalah adalah menggulingkan itu bagaimana caranya. Apakah kita harus berpasrah pada mekanisme internal, atau tentu dunia berharap bahwa Amerika Serikat akan melakukan suatu tindakan yang secara konstitusional Netanyahu memang bisa turun. Dan Amerika Serikat punyalah keahlian untuk melakukan hal seperti ini. Oke. Itu dia ya, 2 kunci yang tadi Anda sebutkan agar ketegangan ini tidak meningkat lagi, khususnya di Gaza. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Sayang sekali sampai diskusi kita selesai, Mas Fikri Rofiul Haq tidak bisa kita hubungi. Terima kasih sekali lagi. Baik. Prof. Hik, selamat malam. Sehat selalu, Prof. Selamat malam. Hari ini total 40 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka dievakuasi dari Lebanon pasca serangan Israel yang terjadi sejak akhir September yang lalu. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengevakuasi total 40 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing dari Lebanon. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 20 WNI dan 1 WNA tiba pada Senin pagi, sedangkan 20 WNI lainnya tiba pada Senin sore. Kedatangan para WNI tersebut oleh perwakilan Kemenlu. Seluruh WNI yang telah dievakuasi ini kemudian akan dipulangkan ke keluarga masing-masing. Ke-41 evakui ini merupakan bagian dari proses evakuasi WNI melalui jalur darat ya, yang kompleks dan panjang dari Beirut menuju ke Damaskus, kemudian ke Amman,
dan kemudian kita terbangkan ke Jakarta. Ya, alhamdulillah semuanya tadi bersama kementerian lembaga terkait kita sudah periksa kondisi mereka sehat ya, dan dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Sejumlah WNI yang mayoritas merupakan mahasiswa di Lebanon mengaku senang sekaligus sedih setelah dievakuasi dari Lebanon. Sebab meski mereka kini berada di tempat yang aman, namun serangan Israel di Lebanon menyebabkan studi yang dijalankan harus terhenti sementara. Sedih sekali, Pak. Sebab kita datang ke Lebanon kan dengan tujuan studi, belajar gitu. Dengan masa 5 tahun atau 4 tahun tergantung. Tapi pada akhirnya kita harus pulang sebelum jangka waktunya gitu, sebelum kita lulus. Saya di sana masih sekitar 2 tahun. 2 tahun ya, masih semester 3. Mulanya itu hanya bom sonik aja awalnya itu, tapi mulai udah hari demi hari kita dengar, dan akhirnya sekarang mulai pengeboman itu. Awalnya cuma ngebom gedung-gedungnya aja, tapi sekarang udah jalan-jalan itu dibom karena untuk mengepung targetnya kan. Jadinya jalan-jalannya itu dibom, jadi kita sulit untuk bepergian. Eskalasi serangan Israel ke Lebanon membuat puluhan WNI di Lebanon kini telah dievakuasi ke tanah air. Puluhan WNI dievakuasi menggunakan penerbangan komersil. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ridwan Kamil berziarah ke makam Pangeran Jayakarta. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNewsroom. Kembali di Newsroom, pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil ziarah ke makam pahlawan Pangeran Jayakarta di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, RK menyebut untuk mengenal Jakarta harus dimulai dari mengenal sejarahnya. Karena kota Jakarta global saat ini tidak jauh dari nasihat pendirinya. Selain itu, kedatangan RK juga untuk mendoakan kearifan sang pahlawan. RK juga menegaskan apabila terpilih nantinya ia akan menyelesaikan permasalahan satu persatu di Jakarta. Salah satunya adalah perluasan bidang tanah makam Pangeran Jayakarta. Bagian dari mempelajari Jakarta dengan paripurna dimulai selalu dari sejarah ya, dan sejarah pertama Jakarta yang tadi 1527 adalah salah satu titik yang termulianya adalah makam Pangeran Jayakarta. Kita belajar secara bacaan tapi juga belajar secara ziarah kan begitu. Bung Karno bilang kan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi kita belajar kearifan, hikmah, sehingga Jakarta kota global pasti tidak akan jauh dari nasihat-nasihat para pendiri Jakarta. Kearifan lokal, kebudayaan, termasuk pelestarian. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno berkunjung ke kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Saat kunjungan ini, Bang Dul menyoroti persoalan PPSU, kaum disabilitas, dan lansia. Di hadapan warga, Rano mengatakan akan membenahi aturan soal perekrutan tenaga PPSU. Ia menyerap aspirasi warga yang menyoroti soal persyaratan menjadi PPSU yang membutuhkan ijazah dan pengalaman pekerjaan. Rano berjanji ke depan perekrutan tenaga PPSU Jakarta tidak akan dipersulit dengan persyaratan ijazah dan pendidikan. Ia juga menyinggung tentang produktivitas lansia dan memberi contoh pekerjaan yang bisa dilakukan lansia di luar negeri. Nama PPSU maaf bukan ngecilin PPSU. Lansia ini akan juga menjadi prioritas karena jumlah lansia di Jakarta cukup banyak, sangat banyak. Artinya harus menjadi satu pemikiran terobosan utama kita. Bahwa lansia itu bukan berarti orang yang sudah tidak berguna. Kalau kita melihat di negara seberang, misalnya di Singapura, maaf, orang di sana lansia masih kerja.
Sudah lebih dari sepekan kampanye, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono mengaku asyik berinteraksi langsung dengan warga Jakarta. Dan berikut dialog mantan Menteri Pertanian era SBY yang hobi naik KRL bersama rekan kami, Dilami Aulia. Jakarta maju, aman, menyala. Pemirsa, kontestasi Pilkada Jakarta 2024 baru saja dimulai. Ada 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024 yang nantinya akan memperebutkan tahta untuk memimpin kota Jakarta. Saya akan kenalkan dengan salah satu calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1. Halo Pak Suswono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Pak Suswono, ini kan sudah dari tanggal 25 September begitu ya kampanye. Bagaimana rasanya berkampanye, melihat dan juga bertegur sapa dengan warga Jakarta? Wah, ternyata asik banget, Mbak ya. Jadi kita pertama jadi nambah sahabat, nambah saudara ya, dengan berinteraksi dan tentu ya kita dapat masukan yang luar biasa dengan kita tahu lapangan langsung ya, seperti saya pernah ke Pejagalan di Jakarta Utara, di Tambora, Jakarta Barat, itu daerah yang sangat padat sekali ya. Bisa bayangkan hidup dalam situasi seperti apa nggak stres? Pasti stres, makanya pantas kan Jakarta jadi kota terstres nomor 9 Mbak di Jakarta, di dunia. Di dunia. Tentu polusi juga ya, Jakarta ini kota terpolusi di dunia nomor 3 ya. Nah tentu kita akan hijaukan Jakarta. Nah tentu problem ya klasik Jakarta kan macet ya, tentu kita akan menambah armadanya, menambah jalurnya ya supaya ya tidak numpuk ya, dan sekaligus ya mendorong supaya kelas menengah ke atas mau menggunakan transportasi umum. Kami berharap ya beri kesempatan kami Ridho, kami Suswono untuk memimpin Jakarta. Kita pastikan bahwa rakyat Jakarta di akhir kepemerintahan Ridwan Kamil Suswono insya Allah lebih bahagia. Oke, Pak Suswono. Presiden Jokowi serahkan kepres pemindahan ibu kota ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. iNewsroom segera kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyerahkan keputusan Presiden atau Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan setelah ini Anda bisa menyaksikan program AB Plus bersama rekan saya Abraham Silaban. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Presiden Joko Widodo menyerahkan keputusan Presiden atau Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota harus dipastikan semuanya siap. Semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum. Mau apa? Berarti ditekan sama Pak Prabowo nanti, Pak? Akan ditekan sama Pak Prabowo nanti? Ya mestinya gitu. Presiden baru, Pak Prabowo. Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota ke IKN butuh waktu dan ruwet, sehingga ia tak mau ini kesannya dikejar-kejar dan dipaksakan. Ini butuh waktu. Memindahkan ibu kota itu sekali butuh waktu. Terkait ISPA nanti malam pindah rumah aja ruwetnya kayak gitu, ini pindah ibu kota, jadi jangan dikejar-kejar sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya enggak baik. Saya kira ini